Shalom adik-adik. Perkenalkan, kami dari GKJW Jemaat Situbondo. Kami akan mengajak semuanya, yuk adik-adik kita akan beribadah pagi hari ini. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kembali kami beribadah kepada Engkau. Mari Tuhan, Engkau memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Tuhan Yesus berikan sukacita buat kami semua. Di saat kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kami mau Tuhan Yesus berikan sukacita buat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akan memuji Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji dua lagu. Nah, pujiannya yaitu yang pertama, burung pipit yang kecil dan baca kitab suci. Hari dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Burung pipit yang kecil dikasihi
saja kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman dari Bunda Nunu. Hai, halo, apa kabar anak-anakku di pagi hari yang sangat indah ini? Ya, puji Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan kita semua, khususnya buat anak-anakku terkasih, meskipun di dalam rumah kita bisa berjumpa bersama di dalam ibadah minggu anak-anak. Sebelumnya, Bunda akan memperkenalkan diri. Bunda adalah Bunda Nunu yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Nanti kita akan bersama-sama merenungkannya dan kita akan mengetahui, mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan dalam firman pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih, semuanya sudah siap, ge? Mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Ya, untuk adik-adik yang masih ada di dalam kelas balita, nanti papa mama, orang tua, bapak ibu atau saudara yang ada di rumah kalian masing-masing dapat membantu dan mendampingi dalam pembacaan Alkitab. Sedangkan untuk anak-anakku yang terkasih yang ada di dalam kelas pratama dan madya, tentunya sudah bisa membaca Alkitab. Jadi Bunda harap semuanya dapat mempersiapkan Alkitab dengan baik. Yuk kita siapkan bersama-sama ya. Bunda akan memberitahukan, akan menyampaikan bahwa bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran. Ya, kitab Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 42. Bunda ulangi sekali lagi ya. Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 42. Nah, sudah ketemu ya adik-adikku? Tetapi sebelum kita akan memulai membaca firman Tuhan pada pagi ini, Bunda akan mengajak anak-anakku sekalian untuk mempersiapkan diri. Ayo semuanya, duduk yang manis, tangan dilipat dan mata tertutup. Kita menyiapkan hati kita dan berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan supaya kita boleh mengerti firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allahku yang penuh dengan kasih, kami anak-anak-Mu yang menjadi pilihan-Mu pada pagi hari ini berkumpul. Mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Boleh duduk manis, mendengarkan dengan baik, supaya mengerti apa yang menjadi pesan melalui firman ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami akan mendengarkan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Baiklah anak-anakku yang terkasih, sudah siap semuanya? Ya, Bunda akan membacakan untuk kalian. Nah, untuk adik-adik pratama dan madya dapat menyimak dengan baik dan membaca di dalam hati. Kita mulai semua ya. Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 42. Tulah ke-10, anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah. Dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu,
menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami semua mati. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan disaksikan. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, bagaimana? Kalian pasti bersukacita ya, sudah membaca firman Tuhan melalui Alkitab Keluaran secara bersama-sama. Nah, Bunda kali ini akan menyampaikan, akan bercerita sedikit tentang apa yang sudah kita baca tadi. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, cerita tentang apa ya Bunda? Ya, pada pagi hari ini Bunda akan bercerita tentang kekuasaan Tuhan yang memberikan hukuman kepada bangsa Mesir. Waduh, suatu hukuman apa ini? Pasti adik-adik di rumah akan bertanya, loh kenapa Bunda kok bangsa Mesir dihukum? Apa kesalahannya? Dan kenapa juga Tuhan yang baik hati memberi hukuman kepada bangsa Mesir? Nah, adik-adik kira-kira sudah tahu enggak jawabannya? Karena tadi adik-adik kan sudah menyimak apa yang sudah kita baca. Ya, mungkin dari 1, 2, 3 dari kalian pasti sudah ada yang bisa menebak di dalam hati ya. Baik, Bunda akan ceritakan. Jadi, bangsa Mesir ini dihukum oleh Tuhan. Pasti ada sebabnya. Karena bangsa Mesir tidak taat kepada Tuhan. Kenapa kok tidak taat? Bunda akan menceritakan ya, kenapa bangsa Mesir tidak taat. Karena bangsa Mesir tidak mau melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalian pasti sudah tahu ya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan sudah memberikan hukuman yang ke-10 kepada bangsa Mesir. Pada suatu malam hari, di tengah-tengah kesepian di kota Mesir, terdengar suara tangisan yang sangat menyayat hati. Bunda mempunyai gambar untuk kalian. Mari kita lihat gambar yang pertama. Nah, adik-adik sudah bisa lihat semua ya gambarnya? Di sana terlihat ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Bisakah kalian menerka atau menebak kenapa seorang ibu itu menggendong anaknya? Terlihat ibu ini memakai baju yang sangat bagus, baju yang terbuat dari kain yang sangat mahal, memakai kalung.
sepertinya ibu ini bukan orang yang sembarangan. Ternyata ini adalah istri Fir'aun. Anak sulung Fir'aun mati. Itulah hukum Tuhan yang ke-10 yang diberikan kepada bangsa Mesir. Tidak hanya itu, tidak hanya anak Fir'aun saja yang mati, tetapi semua anak sulung orang Mesir di tanah itu menjadi mati. Adik-adik pasti bisa membayangkan ya, ada yang meninggal, orang tua sedih, papa mama sedih, kakak sedih, adik sedih, paman dan seluruh keluarga besar sedih. Adik juga pernah kan merasa kesedihan yang sangat amat dalam. Misalnya kehilangan suatu benda yang sangat diinginkan, suatu benda yang sangat favorit hilang. Adik pastinya mencari-cari kemudian menangis tidak ketemu. Atau adik jatuh sakit, atau juga jatuh karena naik sepeda, merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Demikian juga dengan bangsa Mesir. Mereka sangat menjadi sedih hatinya, menangis meraung-raung meratap karena anak sulung mereka mati. Adik-adik, demikian juga yang dialami oleh Raja Fir'aun. Dia sangat sedih melihat anak sulungnya mati. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita lihat gambar yang kedua. Nah, adik-adik di sana bisa lihat dengan jelas ya. Di sana terpampang ada 4 orang, 4 tokoh yang ada di gambar itu. Yang pertama adalah seseorang yang memakai baju putih dan memegang obor. Kira-kira siapa itu ya adik-adik? Ya, pintar sekali. Dia adalah seorang pengawal atau asisten atau pembantu dari Raja Fir'aun. Untuk apa membawa obor kemana-mana? Obor itu adalah untuk menerangi. Nah, di sana terjadi pada malam hari. Mungkin ruangan yang dipakai oleh Raja Fir'aun gelap, tidak ada penerangan, hanya menggunakan obor. Kemudian ada seorang laki-laki, seorang pria di tengah, memakai baju. Aduh, ini bajunya kok sangat bagus sekali adik-adik. Ya, kalian pasti tahu, bajunya pun sangat mewah, terbuat dari kain yang sangat halus. Dan kepalanya memakai tutup. Tutupnya lain daripada yang lain. Berwarna kuning, berwarna biru. Dia seperti seorang yang sangat gagah. Adik-adik tahu siapa dia? Ya, dia adalah Raja Fir'aun. Kemudian siapa ini 2 pria yang ada di depan Raja Fir'aun? Kalian melihat tongkat yang dipegang oleh seseorang? Coba kalian mengingat lagi tentang tokoh Alkitab yang selalu membawa tongkat kemanapun dia pergi. Wah, Bunda sangat senang sekali. Anak-anak yang ada di rumah ini ternyata setia kepada Tuhan, selalu mengerti firman-Nya, terutama mengerti dan mengenal akan tokoh-tokoh dalam cerita Alkitab. Baik, tokoh yang membawa tongkat ini adalah Musa, Bapak Musa. Dan satunya lagi adalah Bapak Harun. Apa yang sedang terjadi di dalam ruangan itu ya adik-adik? Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa yang akan disampaikan Raja Fir'aun kepada Musa dan Harun? Ayo, siapa yang tahu? Ya, ternyata Raja Fir'aun memanggil Musa dan Harun karena memang ada sesuatu yang akan disampaikan. Kata Fir'aun kepada mereka, Bapak Harun, Bapak Musa, tolong bangunlah dan pergilah keluar dari tanah Mesir ini. Jangan lupa engkau membawa semua ternakmu, membawa semua bahan makananmu. Bawalah harta bendamu dari tanah Mesir ini. Pokoknya kalian, bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir. Kemudian Raja Fir'aun juga berkata, dia minta satu permintaan lagi kepada Musa dan Harun. Bapak Harun, Bapak Musa, tolong berikan berkat Tuhan untuk kami, supaya hukuman kematian anak sulung di negeri ini segera dihapuskan, segera diambil.
Karena apa? Raja Fir'aun merasa sangat ketakutan. Mereka tidak mau merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Karena mereka tidak ingin anak-anak sulung mereka mati. Semuanya ingin hidup tenang dan tidak mau merasakan kesedihan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya adik-adikku yang terkasih? Nah, Bunda mempunyai gambar yang terakhir, yaitu gambar yang ketiga. Adik-adik, anak-anak terkasih bisa melihat di sebelah sini. Ya, di sana adik-adik bisa melihat dengan jelas. Banyak orang-orang berkerumun sepertinya sedang melakukan suatu pekerjaan. Bapak Harun dan Bapak Musa menyampaikan pesan yang sudah disampaikan kepada rakyat Israel. Mereka segera mengemas barang-barang yang ada. Mereka harus bersiap-siap, mereka harus berkemas-kemas secepat mungkin. Jadi mereka mengemas ternaknya, barang-barangnya. Di sana terlihat ya di gambar itu adik-adik, ada domba, ada kambing, ada kuda. Kemudian juga di sana ada keledai. Mereka tidak lupa membawa emas, perak untuk perbekalan selama perjalanan keluar dari tanah Mesir. Dan satu lagi yang tidak boleh ketinggalan, mereka membawa adonan roti yang tidak beragi. Adik-adik bisa membayangkan ya, kenapa mereka melakukan suatu pengemasan, mengapa mereka melakukan suatu persiapan yang begitu cepat. Nah, adik-adik bisa membayangkan, misalnya papa mama mengajak kalian untuk berlibur keluar kota, mengajak berlibur ke rumah nenek atau saudara yang jauh dari tempat tinggal kita. Pasti orang tua akan mengajak, ayo kita persiapkan barang-barang yang akan kita bawa. Misalnya, aduh mama, aduh papa, karena kita akan menginap di rumah nenek selama 3 hari, tentunya aku akan membawa persiapan baju, peralatan mandi. Mungkin aku juga akan membawa mainan, membawa buku cerita. Jadi semua dipersiapkan dengan baik. Nah ini tentu saja bangsa Israel juga ingin mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Karena itu nanti diperlukan dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Karena adik-adik ingat ya bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Adik-adik yang termanis, setelah kita mendengar cerita yang begitu indah, kalian pasti juga akan adik-adik yang termanis, setelah kita mendengar cerita yang sudah Tuhan sampaikan pada pagi hari ini, pasti ada suatu pesan yang Tuhan inginkan apa yang kita berbuat. Anak-anak diminta Tuhan untuk berbuat apa melalui cerita ini? Bagaimana? Ada yang sudah bisa membayangkan? Mungkin dalam 1-3 detik ini, ada yang sudah mengerti. Oh, Tuhan menyampaikan pesan seperti ini, Bunda. Ya? Ya, kalian semua pandai, kalian semua pintar. Karena kalian sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhirnya. Baiklah, Bunda akan menyampaikan bahwa ada 4 pesan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan anak-anakku terkasih. Yang pertama, Tuhan menginginkan supaya kita menjadi anak yang taat. Taat kepada siapa ya Bunda? Saya merasa selama ini sudah menjadi anak yang baik, anak yang taat. Ya, betul sekali. Kita harus taat kepada Tuhan. Selain itu, kepada siapa lagi kita harus taat? Ya, betul. Kita harus taat kepada orang tua yang ada di rumah. Jika kita dinasihati, kita harus menurut, melaksanakan apa yang dinasihatkan orang tua, karena semua itu untuk kebaikan kita. Lalu kepada siapa lagi ya? Ya? Iya, betul, kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kita juga harus taat. Kalau Bapak Ibu guru sekolah memberikan pekerjaan sekolah, memberikan PR, kita harus melaksanakannya dengan baik. Karena semuanya itu juga untuk kebaikan kita. Jadi Tuhan menginginkan anak-anakku sekalian menjadi anak yang taat. Yang kedua,
Tuhan menginginkan kita supaya selalu bersyukur. Bersyukur buat apa, Bunda? Nah, tadi kita melihat bahwa anak sulung meninggal, anak sulung mati. Berarti mereka tidak mempunyai nafas, mereka tidak bisa melangsungkan kehidupannya. Tapi bagaimana dengan Bunda, dengan anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Kalian masih bisa duduk dengan baik, masih bisa mendengarkan cerita Tuhan, masih bisa bersama-sama dengan keluarga. Itu karena apa? Tuhan Yesus sudah memberikan hidup kepada anak-anakku sekalian. Tuhan Yesus sudah memberikan kehidupan yang terbaik buat Bunda dan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, ingat ya anak-anakku, bahwa kita harus bersyukur karena kita diberikan hidup oleh Tuhan. Selanjutnya, pesan apa yang Tuhan inginkan untuk anak-anak lakukan pada saat ini? Tuhan Yesus menginginkan anak-anak supaya berani bercerita kepada semua orang, kepada keluarga, kepada teman-teman. Aduh, cerita apa lagi ya Bunda? Saya setiap hari sudah sering kok cerita ke teman-teman, sering cerita ke keluarga, ke tetangga, juga kepada orang-orang di sekeliling adik-adik. Anak-anakku, kita harus mempunyai sikap yang berani. Untuk apa? Menceritakan betapa baiknya Tuhan, betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Dari pagi kita sudah dibangunkan oleh Tuhan. Kita malam boleh tidur dengan nyenyak, bangun dalam keadaan sehat. Satu lagi, kita selalu diberikan nafas kehidupan. Bukankah itu bukti bahwa Tuhan menyayangi anak-anakku sekalian? Yang terakhir, pesan apa yang Tuhan inginkan buat anak-anakku sekalian? Yaitu bahwa Tuhan menginginkan supaya kita mencintai diri kita. Kita merawat dan menjaga tubuh kita. Aduh, bagaimana ya Tuhan? Bagaimana caranya? Saya kok bingung Bunda. Anak-anak masih banyak bertanya. Kok mencintai diri sendiri? Saya diajarkan untuk mencintai keluarga. Saya sudah diajarkan mencintai teman-teman, menyayangi teman-teman. Tapi kenapa? Wong ini diri saya sendiri loh Bunda. Kenapa saya harus mencintai dan menyayangi diri kita? Nah, karena kita ini adalah makhluk yang berharga, ciptaan yang berharga dari Tuhan Yesus, kita perlu menjaga tubuh kita, menjaga diri kita. Caranya dengan menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, berolahraga. Terus apa? Mandi sehari 2 kali supaya keringat, kotoran keluar. Kalau adik-adik di rumah, anak-anakku yang terkasih ini kukunya panjang-panjang hitam, bagaimana? Apakah didiamkan saja? Tentu tidak, bukan? Nah, anak-anak harus memotong kuku, minta bantuan papa, mama, minta bantuan kepada keluarga lain untuk memotongkan kuku yang tidak bisa melakukan. Nah, selain itu, cuci rambut. Kemudian kita juga selalu bersyukur setiap hari. Kita berdoa dan selalu membaca Alkitab. Itu semua 4 hal yang Tuhan inginkan buat anak-anakku terkasih dilakukan dalam keseharian. Nah anak-anakku, kiranya cerita ini, cerita Alkitab yang sangat indah dapat kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Bunda sangat percaya kepada anak-anakku semua. Anak-anakku di sini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Pasti dengan lebih mudah menerima pesan yang sudah Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Yaitu Bunda ulangi lagi ya. Yang pertama kita harus taat. Yang kedua kita harus bersyukur karena kita sudah diberikan kehidupan. Yang ketiga adalah kita berani bercerita betapa Tuhan itu menyayangi kita semua. Dan yang terakhir bahwa kita menjaga diri dan mencintai diri kita sendiri karena anak-anakku adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Nah, baiklah adik-adikku, anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah cerita tentang kisah perjalanan orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Kiranya dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama Bunda.
Sekarang saya mengajak adik-adik untuk berdoa bersama ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang punya kehidupan ini. Tuhan, kami mohon, berkatilah orang tua kami yang selalu mendampingi anak-anak di rumah. Tuhan, berkati orang tua kami yang harus bekerja. Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan berkati juga anak-anak semasa pandemi ini, mereka harus bersekolah di rumah, harus belajar secara online. Tuhan, beri hikmat dan marifat kepada mereka, supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk gereja kami GKJW yang ada di Jawa Timur ini. Mari Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu. Dalam masa pandemi ini tetap semangat melayani Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara Republik Indonesia ini, supaya dapat melewati masa pandemi ini dengan penuh ketekunan untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun mereka berada yang harus bekerja. Tuhan, tolong kami. Kami tidak mampu Tuhan menghadapi ini semua, tapi kami yakin kuasa-Mu selalu ada bersama kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hanya berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan doa ini. Amin. Hai adik-adik, yuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Semesta bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Kau berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Ya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Kau berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, bagaimana ibadah hari ini? Wah, semuanya pasti senang kan? Bersuka cita dalam ibadah hari ini. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kami KPAR GKJW Jemaat Situbondo, mohon maaf bila penyajian ibadah online hari ini tidak berkenan, kami mohon maaf. Dan hari ini kita tetap bersuka cita. Dan selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.